Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Jambi yang berbahagia, salah satu bentuk wujud implementasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian man ahabba syai'an fa aktsaru dzikruhu, siapa yang menyukai sesuatu maka dia lazim sering menyebut-nyebutnya. Maka oleh karena itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Jambi yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia selain daripada bentuknya sebaik-baik bentuk, juga Allah anugerahkan akal yang diberikan kepada malaikat, juga diberikan nafsu kepadanya yang diberikan kepada binatang. Maka beruntung bagi orang-orang yang pandai mengendalikan nafsunya, akal pikiran yang ia prioritaskan, maka ia bisa lebih mulia daripada malaikat. Akan tetapi sebaliknya, yang mendominasi di dalam dirinya adalah hawa nafsunya, maka ia lebih hina daripada binatang. Berbicara mengenai nafsu, nafsu amarah, orang yang senantiasa memperturutkan nafsul amarah ialah kecenderungannya untuk berbuat kemaksiatan, kecenderungannya berbuat lalai. Innan nafsa la ammaratum bisu. Kemudian ada juga namanya nafsul lawamah yang bolak-balik. Ketika seseorang mau bermaksiat tapi di dalam nuraninya ada cegahan, ada larangan. Akan tetapi bila sebaliknya ketika dia ingin melakukan suatu kebaikan yang menggodanya agar ia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, itu yang dimaksud dengan nafsul lawamah. Maka beruntunglah bagi kita yang punya nafsu yang terkategori nafsul mutmainnah, yakni jiwa yang tenang, jiwa yang istiqomah, ia tidak pernah terkontaminasi dengan hal-hal ihwal godaan yang ada di luarnya. Para pemirsa TPRI Jambi yang berbahagia, Ramadan datang itu salah satu bentuk daripada pengendalian nafsu kita yang cenderung digoda oleh setan. Maka idza jaa Ramadan putihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Bila datang Ramadan maka pintu surga dibuka, pintu neraka pun tertutup, lalu setan-setan pun dibelenggu. Memanfaatkan momen Ramadan ini dengan kita benar-benar mengendalikan nafsu. Karena sesungguhnya nafsu itu tidak bisa dimatikan, hanya bisa dikendalikan. Salah satu pengendalian nafsu itu melalui ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Para pemirsa TPRI Jambi yang berbahagia, mengutip satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan puasa, tidaklah puasa yang ia lakukan melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah ia tidak pandai mengendalikan nafsunya. Ia sebagai pribadi yang berpuasa, akan tetapi dia juga melakukan sesuatu hal yang menyebabkan batalnya pahala daripada puasa yang ia lakukan. Khamsu khisolin yubtirna so'im. Ada 5 macam yang menyebabkan batalnya pahala puasa seseorang tersebut. Yang pertama adalah ghibah. Pribadi yang berpuasa setidaknya dia bisa menahan dirinya daripada perbuatan ghibah. Akan tetapi bila mana ia puasa jalan tapi gibah juga jalan, berarti dia tidak pandai mengendalikan nafsunya. Setan bermain di sana, berarti setan tidak berhasil membelenggu dirinya. Kemudian
Yang kedua yang menyebabkan batalnya pahala puasa itu ialah kazib, berdusta. Yang ketiga namimah, mengadu domba. Yang keempat an-nazru bisyahwat, melihat dengan pandangan syahwat. Yang kelima ialah bersumpah dengan sumpah palsu. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita hindari agar Ramadan yang kita lakukan betul-betul berkualitas dari aspek pahalanya dan juga betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sayangnya termasuk kita orang yang merugi bila mana kita melakukan ibadah puasa tapi tidak pandai mengendalikan hawa nafsu, sehingga setan pun merasa menang, berhasil menjerumuskan manusia, berhasil meluluh lantahkan nilai kualitas amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Para pemirsa TPRI Jambi yang berbahagia, setan dibelenggu berarti setan sudah dibelenggu ketika seseorang itu melakukan ibadah puasa, lalu setan yang terus menggodanya tidak mampu lagi mengendalikan dirinya, maka itulah yang dimaksud dengan setan dibelenggu. Tapi bila mana ia selalu membuka diri untuk melakukan suatu hal yang menyebabkan pembatalan puasa secara pahalanya, maka berarti ia tidak berhasil menjaga, memprotek dirinya daripada gangguan-gangguan setan yang menjerumuskan dan meluluh lantahkan amal ibadah yang dilakukannya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita betul-betul bisa beribadah dengan baik, bisa juga yang dimaksudkan dengan mengunci, membelenggu setan-setan tersebut. Mudah-mudahan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.